Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan kegiatan belajar bersama, mengkaji ilmu. Semoga pertemuan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini dunyan ukhran amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu lan den sunatake fi shaumi ing dalem poso apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Sekarang kita sudah masuk perkara yang disunatkan di dalam puasa. Perkara yang disunatkan di dalam puasa yaitu ada 3 perkara. Ahaduha utawi sasuwijine salasa iku ta'jilul fitri, age-age moka. Age-age itu ya cepat-cepat, biar ngerti Jawa kok. Age-age itu cepat-cepat. Yang pertama disunatkan cepat berbuka. Cepat berbuka puasa. Jadi ketika sudah waktunya buka, cepatlah buka. Jangan ditunda-tunda. Itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ditunda-tunda, kalau buka itu tidak boleh ditunda-tunda. Ya, cepat. Makanya sebelum waktu buka masuk itu disiapkan dulu makanannya, minuman itu disiapkan. Ketika sudah masuk waktu buka langsung siap dimakan. Intah haqqaq samsi. Ini di sini ditulis intah koko as-shaimu. Jadi di sebagian nusah ya, itu shaimu itu dihilangkan. Jadi langsung intah haqqaq ghurubus syamsi. Nah. Jadi shaimnya tidak dibaca. Itu di dalam nushahnya seperti itu, dalam catatan yang lain. Intahaqqaqa lamun nyoto
apa ghurubus syamsi surupe srengenge. Jadi ketika benar-benar matahari itu sudah tenggelam, sudah masuk maghrib, maka disunatkan cepat-cepat berbuka puasa. Cepat-cepat berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Terus fa in syaka fala yu'ajjil al-fitra. Nah, ini fa in syaka mongko lamun mamang sapa shaim, sapa wong kang poso, fala yu'ajjil mongko aja age-age sapa shaim al-fitra ing mukah. Jadi ketika mamang tidak mantap, ini sudah surup, sudah tenggelam apa belum mataharinya ini ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Jangan takjil, artinya jangan cepat-cepat buka. Nah, fala yu'ajjil di sini disebutkan fa in syaka fala yu'ajjil al-fitra. Ketika mamang itu ragu. Ketika ragu, mataharinya itu sudah tenggelam belum ya? Ketika ragu seperti itu, maka jawabannya fala yu'ajjil al-fitra, maka jangan cepat-cepat berbuka. Ditunggu dulu. Jadi disunatkan cepat-cepat berbuka itu kalau memang sudah yakin bahwa matahari itu sudah tenggelam atau sudah masuk waktu maghrib. Wa yusannu lan den sunatake apa ayuftira, buka sapa shaim ala tamrin ing atase kurma, wa illa lan lamun ora ana kurma famain mongko nggawa banyu. Nah, ini ketika berpuasa itu disunatkan memakai kurma. Itu sunat. Jadi nanti kalau kita buka puasa, dim yang pertama kita makan yaitu kurma. Itu sunnah. Maka siapkan dulu kurmanya. Ketika tidak punya kurma, ya wa illa famain. Ketika tidak punya kurma ya air putih. Air putih ketika tidak punya kurma. Kurma tanamannya di Arab sana, jauh dari Arab mungkin nggak bisa beli, itu memakai air putih. Ketika ada itu kurma, itu yang afdol. Kalau orang Jawa biasanya selain ketika punya yang lainnya, air dikasih manis-manis, yang penting manis. Pakai apa? Kolak, kalau bahasanya pakai kolak, pakai bubur merah yang manis-manis, itu juga bagian dari sunnah. Ketika tidak punya gula, tidak punya yang lainnya, adanya air, ya air putih yang pertama diminum. Wa illa famain, itu sunnahnya berpuasa, yaitu makan cepat, jangan menunda-nunda ketika sudah masuk maghrib. Wasani utai kang kaping pindho iku takhirus sahuri. Ngakhirake sahur. Yang kedua sunatnya yaitu mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu diakhirkan. Kalau berbuka awal sunahnya, kalau sahur sunahnya itu akhir, diakhirkan. Mau mendekati subuh itu baru sahur, jam-jam setengah 4, jam 3 itu baru sahur. Itu akan mengakhirkan sahur. Itu bagian dari sunnah. Mengakhirkan sahur seperti itu malam yakok bisakin,
malam yakok selagine ora tumiba bisyakin ing dalem mamang wayasululan hasil apa as-sahuru sahur biqalil akli kelawan sithike mangan wasyurbi lan ngombe. Jadi sahur itu walaupun yang dimakan itu sedikit, yahsulu as-sahuru biqalilil akli, walaupun yang dimakan itu sedikit dan yang diminum itu sedikit, itu sudah hasil sahur. Artinya tidak harus banyak. Maka di sini biqalilil akli wasyurbi itu yahsulu. Ketika sudah minum, sudah makan walaupun 1 sendok, itu sudah gugur, sudah mendapatkan kesunatan. Itu kalau sahur. Wasalisu taikang kaping 3 iku tarkul hajri, ninggal guneman Allah, el fahsy tegese Allah. Yang nomor 3 sunatnya berpuasa yaitu meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, buruk. Meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk. Artinya lisan kita harus kita jaga. Itu bagian dari sunahnya puasa. Dijaga dari ucapan-ucapan yang buruk, minal kalami sangking guneman, al-fahishi kang ala. Fayasunu mongkong reksa sapa as-shaimu wong kang poso lisanahu ing lesane shaim anil kadhibi sange goroh wal ghibati lan krasani. Jadi ucapan-ucapan yang buruk itu al-fahish itu fayasunu shaimun lisanahu anil kadhib. Jadi puasa itu benar-benar agar bisa mendapatkan puasa yang sempurna. Agar bisa mendapatkan puasa yang sempurna, itu jawarih kita itu harus benar-benar kita jaga. Benar-benar kita jaga. Selain perkara 10 yang membatalkan puasa di atas itu, kita juga harus meninggalkan atau harus menjaga jawareh kita dari segala sesuatu yang dosa. Agar puasa kita itu benar-benar bisa kita temui besok di akhirat itu benar-benar menjadi pahala. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda yang bunyinya kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju'u wal atsu. Jadi banyak puasa-puasanya orang yang di situ tidak ada gunanya. Yang didapat cuman lapar, dahaga. Yang didapat cuman lapar dan dahaga. Itu banyak sekali hamba-hamba Allah yang puasa tapi yang didapatkan cuman lapar dan dahaga. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu tadi karena tidak bisa menjaga jawarih. Jawarih itu anggota badan kita. Maka di sini disebutkan, diterangkan fayasunu as-shaim lisanahu anil kadhib, termasuknya yaitu kita menjaga lisan. Lidah kita harus benar-benar kita jaga. Bahkan kalau kita baca di
di dalam Ihya Ulumuddin itu menerangkan di situ lisan ada mulut, lisan, telinga, mata, kaki, tangan yang benar-benar harus kita jaga agar bisa mendapatkan puasa yang sempurna. Wa yasunu as-shaim lisanahu 'anil kadhib. Lisannya kita jaga dari segala sesuatu yang di situ bersifat bohong. Puasa-puasa kok berbohong. Dari mana kau? Dari kebun, padahal di situ tidak dari kebun. Itu juga disebut berbohong. Wal hibah, walan ngerasani. Rasani itu ya membicarakan keburukan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, itu juga nanti akan merusak puasa kita. Tangan kita untuk mengambil hak-hak orang lain, mencuri, itu juga akan bisa merusak puasa kita. Tangan kita, kaki kita berjalan ke jalan kemaksiatan, itu juga nanti akan merusak puasa kita. Maka itu benar-benar jawarih kita itu harus kita jaga dari segala sesuatu yang dosa. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh. Kasyatami kaya misui, wa in syatamahu lan lamun misui ing saim sapa ahadun wong suci fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad marrataini kelawan rong ambalan au salasan utawa kelawan telu. Inni setune ingsun iku shaimun wong kang poso. Imma bilisanihi ana kalane kelawan lisane ahad. Kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Jadi orang yang puasa ketika di situ dimarahin sama orang upama di situ minnah wa nahwi dalik itu kasyatami wa in syatamahu ahadun falyakul itu artinya ketika orang yang berpuasa itu dimarahin, diejek, dibilang yang tidak benar, falyakul marratene, maka ucapkanlah 2 kali atau 3 kali ucapan yang bunyinya inni shaimun, saya orang yang baru puasa. Itu aja. Ini shaimun, saya orang yang baru puasa. Memakai lisannya. Ketika dicaci maki, ketika dijelek-jelekan atau dimarah-marahin, bilang aja ini shaimun, saya orang yang baru puasa. Itu bagian dari sunnah. Seperti yang didawahkan oleh Imam Nawawi fil adkari di dalam kitab Ahkar. Au biqalbihi utawa kelawan atine ahad. Kama kaya keterangan naqalahu kang wis nukil ing ma sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i anil a'immati saing pira-pira imam. Wakta sorolan keringkes sapa Imam Rafi'i alaihi ing atase ma. Jadi atau ketika tidak mau memakai lisan diucapkan memakai hati. Hatinya ngucap saya orang yang puasa atau ini shaimun, biar tidak diteruskan. Ketika sudah bilang saya orang yang puasa kok masih teruskan, masih dicaci maki, itu nanti akan membahayakan orang yang mencaci maki itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu bagian dari sunnah-sunnah di dalam melakukan di dalam puasa.
yaitu 3 perkara yang sudah disebutkan tadi. Wa yustahabu bisaumi salah satu asya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, agar kita nanti bisa puasa dengan mendapatkan puasa yang sempurna, benar-benar jawareh itu kita jaga dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Seperti lisan, kita gunakan bicara yang baik. Di bulan Ramadan, lisan gunakan untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kita tadarus di masjid, di rumah, kita gunakan tadarus. Itu bagian dari menjaga lisan kita. Tangan kita gunakan untuk ubudiyah, jangan sampai kita gunakan untuk sebagai kemaksiatan atau mengambil barang orang. Naudzubillah minta. Kaki kita jalan menuju jalan kebaikan, menuju jalan mutaklim, menuju pengajian, menuju jalan-jalan kebaikan. Kaki kita gunakan seperti itu. Jangan sampai di bulan Ramadan kaki kita digunakan untuk jalan kemaksiatan. Mata kita juga kita kekang. Jangan sampai kita terlena, terjerumus karena mata kita. Kita kendalikan juga mata kita agar puasa kita nanti bisa mendapatkan puasa yang sempurna. Kenapa? Mata itu karena sebagai, kalau Nabi itu dawuh dalam hadisnya, syahmun masmumun, panah yang ada racunnya, panah yang diracuni. Tuh, penglihatan itu. Yang racuni siapa? Iblis. Jadi sangat berbahaya. Contoh sajalah, kita melihat pantat perempuan, itu aja mata kita melotot sudah terbayang kemana-mana. Naudzubillah minta. Kita tidak bisa mengendalikan mata, kita akan terjumus di situ. Lihat pantat perempuan aja kita sudah kemana-mana. Ya wajar saja kalau kita tidak bisa mengendalikan. Kenapa kok wajar saja? Karena di pantat perempuan itu banyak iblis yang di situ. Bahkan disebutkan di pantat perempuan itu ada 50 setan yang bergandulan di situ. Ada setan yang bergantungan di pantat perempuan itu. Maka tidak aneh ketika ada orang laki-laki melihat pantat perempuan melotot, tidak aneh, karena yaitu ada setan 50, banyak sendiri itu pantat perempuan itu. 50 setan yang tergantung di situ. Maka kalau ada laki-laki lihat pantat perempuan melotot itu ya, memang di situ sumber setannya banyak di situ. Ada 50 setan di situ. Naudzubillah minta. Baik, semoga kita dihindarkan dari segala sesuatu yang menjadikan dosa. Allahumma amin. Semoga kita diberi kesehatan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita puasa, kita bisa menjaga jawarih kita dari kemaksiatan, dari segala perkara yang dosa. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.